Nggak Bapak apa-apa. buka hadisindonesia.com, cari hadis Sahih Muslim 4731. Itu ada bahasa Arabnya. Bapak bisa copy paste kalau Bapak nggak bisa bahasa Arab. Itu terjemahannya ada, Pak. Sudah dibahasa Indonesia kan, ya? Shalom Bu. Shalom, shalom. Ada apa dengan Waduh, logo luar Al-Hayat, Pak? biasa. Tadi Iya. katanya Al-Hayat dipermasalahkan. Memangnya kenapa? Saya Begini, Bu. Lihat YouTube Iya Bu, kemarin saya ada di HMC Bu ya, saya jelaskan sedikit. Logo Al-Hayat dulu Ibu kan mirip dengan logo ISIS Bu. Ya, warnanya Ibu biru, di ISIS kan hitam. Nah, kemarin sudah saja saya jelaskan. Apa sih arti Al-Hayat? Kan begitu ya. Itu kan Al itu adalah ya Tuhan yang paling besar, Hayat itu hidup kan gitu. Artinya ini Allah yang hidup. Ya kemudian berbicara logo, yaitu Anda tidak bisa kalau orang mau pakai dengan narasinya sendiri, bukan berarti Bu Sofiatul itu adalah ante-ante ISIS atau ante-ante buatan CIA kan gitu. Ya, saya anti hadrun, anti khilafah. Iya, Apalagi cuman dia ISIS. menyantel-nyantelkan kata Al-Hayat itu. Biasa, Ya. Pak, biasa. Namanya Cina pola. Tapi sudah saja Pak Bu. Terus kemudian saya nggak diajak lagi. Nah, saya sama memang tidak pernah melihat ya youtuber skandal macam HMC itu, ya. Jadi memang itu adalah youtuber fitnah dan nggak ada mutunya. Jadi kalau saya melihat konten-kontennya memang sama sekali tidak ada pengajarannya, tidak bermutu, dan memang dia hanya mencari iklan saja, ya, mencari duit saja dari youtuber itu, tapi tidak memberikan pendidikan sama sekali. Jadi memang saya kalau melihat youtuber seperti itu saya nggak tahu ya Pak, ya, karena Islam ini tidak bisa berkembang tanpa menista atau menghujat kitabnya orang lain yang seharusnya digemborkan oleh Nandar dan para youtuber penista Kristen lainnya, ya, Ustaz Sanihu Munir, ya, Ahmad Tainama. Mereka harusnya membuat konten-konten mengenai Quran dan hadis, ya, mengenai apa itu Islam yang katanya rahmatan lil alamin. Harusnya mereka nggak usah membahas-bahas Alkitab atau agamanya orang lain. Ya, jadi kalau kita melihat memang mereka tidak bisa menguatkan iman umatnya dari Quran ataupun hadis, nggak bisa. Mereka hanya bisa menguatkan itu dengan cara menista dan menjelekkan agama dan kitab orang lain. Makanya saya kalau lihat nggak pernah tuh di youtuber Nandar, HMC ngebahas Qurannya mereka, ngebahas hadisnya mereka, nggak ada. Justru ustadz yang asli, ya, yang benar-benar mereka ngerti Islam, ya, mereka justru mengajarkan ini bagaimana menjadi seorang Muslim yang baik. Sepakat. Ya, jadi kalau saya dengar ya, saya dulu sering loh Pak dengerin ustadz itu yang adem-adem, ya, kayak seperti Zainuddin MZ dan sebagainya, itu keluarga kami senang mendengarkan dia. Tiap Ramadan saya dengar itu. Iya, ya, mendengarkan gayanya ustadz itu, ustadz adem banget ya, gitu loh, ya, ini dan sebagainya. Ustadz yang seperti itu Pak yang kita dengerin yang lucu-lucu, yang sukanya ngelucu, ya. Tapi kalau yang seperti Nandar, apa sundal HMC kayak gitu kamu dengerin, pengajaran apa yang didapat? Ilmunya nggak ada, udah ilmu tentang Alkitabnya nggak ada, ilmu tentang Islam nggak ada. Ya, saya senang dengan Pak Dhani hari ini. Pak Dhani memberikan komentar yang cukup bagus. Sudah lama ya, mantap ya Bu ya. Pak Dhani. Mantap ya. Saya melihat perubahannya luar biasa. Tetapi orang-orang seperti Pak Dhani ini yang harus kita pelihara, kita lestarikan. Jadi, tunggu dulu. Saya dipelihara tuh kerbau. Enggak. Ini kita saya Pak Dhani. Saya tunggu dulu. Bu Sofiatul, saya ngomong dulu. Pak Dhani ini adalah tamu istimewa saya. Tanya nih, boleh saya ngomong begitu Bu? Iya. Pak Dhani lama ditunggu-tunggu, waktu itu nggak muncul. Sempat ngilang ya Pak Dhani ya? Ibu Sofiatul, saya mau beberapa kali mau masuk ke channel Bu Sofiatul. Pertama ya, tidak ada linknya. Yang kedua saya nggak bisa masuk. Nah itu yang aneh ya, nggak apa-apa. Jarang Pak bikin link. Yang bikin link kan si Edo. Saya nggak pernah. Ada passwordnya Pak Dhani, ada passwordnya kalau masuk ke Al-Hayat itu. Saya kasih tahu passwordnya. Apa itu Pak? Dalam nama Yesus masuk, itu pasti bisa. Ya, kapan-kapan nanti boleh berdialog. Cuman begini aja nih Bu Sofiatul. Sebentar Bu Sofiatul. Kita kan sebagai, ya saya sih bukan apologet ya. Cuman saya masuk ke dunia apologet ini karena di awal setahun yang lalu, setahun lebih yang lalu, itu sudah saya ceritakan karena saya melihat ada fitnahan terhadap ajaran Islam, makanya saya terjun. Sebenarnya nggak hobi di sini. Nah, cuman karena ada fitnahan tentang ajaran ya, bukan orang, ajaran Islam, itulah yang membuat ada keterpanggilan hati nurani.
Itu yang Ya, menjadi betul. Panggilan sama Pak. Saya juga hobinya saya masak, Pak ya. Saya hobinya masak. Saya punya bisnis sendiri. Ya. Cuman karena memang saya melihat ada banyak fitnahan terhadap Alkitab kami dan terhadap agama Kristen, saya juga terjun ke sini, Pak Dani. Jadi sebenarnya kita mempunyai panggilan yang sama dan saya senang beberapa kali sebenarnya berdialog dengan Pak Dani. Tapi kalau saya tidak sistemnya tidak seperti Pak Dani. Kalau saya memberikan bukti dan data, makanya saya selalu share screen. Gitu, jadi saya nggak pernah ngomong, ngoceh kemana-mana, tetapi ya kita buktikan aja dengan data. Nah, tapi anyway begini Pak Dani, menyikapi kasus Pak Aceh ya, kita balik lagi ke kasus Pak Aceh. Kalau saya melihat komentar-komentar dari MUI belum ada komentar sama sekali ya Pak mengenai penganiayaan ini, ya, yang mewakili umat Islam. Kemudian saya juga belum mendengar ada umat Islam yang mewakili komentar yang bernada positif. Artinya begini, kita harus memperlakukan hukum dengan adil, ya, bukan masalah soal agamanya, tetapi kita harus memperhatikan ini institusi loh Pak, Bareskrim artinya itu pusat kepolisian, ya. Dan saya belum pernah tidak ada satupun saya lihat Metro TV atau TV One atau apapun yang berkomentar bahwa ini merupakan kasus yang pelanggaran HAM berat, mengutuk, ya, dan sebagainya. Dan pihak DPR tidak ada suara, anggota MPR tidak ada suara, pihak gereja saya juga belum melihatnya, ya, mungkin satu dua pendeta aja, pendeta Mel Atok, pendeta Rizuli Lubis dan sebagainya, tapi basically nggak ada suaranya. Saya tidak melihat ada Muslim yang bersuara, malah mereka mengatakan jangan, nah itulah akibatnya kamu jangan main-main sama Islam. Ya, jadi itulah komentar YouTubernya. Ini memang mencerminkan sikap Islam Pak Dani secara umum. Maaf ya, mungkin bukan Pak Dani ya, kalau Pak Dani beda ya kan. Tetapi tidak ada yang mengutuk perbuatan penganiayaan atau persekusi ini dari pihak Muslim. Ya, harusnya kalau MUI, kalau saya ya Pak ya, kalau saya sebagai ulama atau seorang pendeta, ya betul saya bukan seorang pendeta ya Pak, saya akan bersuara Pak. Karena bagi kami Alkitab mengatakan dengan jelas kita tidak boleh bersukacita karena ketidakadilan. Ya, jadi kalau kita sudah melihat ketidakadilan, itu kita harus bersuara. Itu tugas kita. Nah, saya juga nggak tahu ini ya, dari PGI, dari MUI, kok nggak ada suaranya mengenai persekusi ini. Dan ini sudah positif. Sudah ada, Pak Yoel. Oh iya, Ya? Ya, Bu Sofiatul, saya potong. Sudah ada, Bu, pernyataan dari Pak HMC sama siapa lagi tadi, saya Aditya, bahwa itu karena Pak Kacip, Jamaah dari Sopo. Pak, ya kan mereka dari grup sebelah, dia sudah mengatakan bahwa itu Mewakili itu. Maksud saya MUI, Ustaz. Ya, kan? ya, katanya mewakili mereka, Sebentar dulu ya, benar saya ngomong sebentar. Patah lipit tak, ya ampun. Itu Cina baru malam. Mewakili opo? Mewakili kaum YouTuber. Bang, Boleh nggak saya ngomong sebentar? Tunggu. Biar Bu Sofiatul dulu dong. Tadi Bang Dani sudah tausiahnya panjang banget sih. Yuk, Bu Sofiatul dulu. Silakan dulu, Bu. Intinya begitu Pak. Saya kalau MUI beda ya. Jadi kalau memang dia mengatakan kerukunan beragama, tadinya kan Anwar Abbas mengatakan ini merusak mengganggu kerukunan beragama. Nah, kalau gitu dia harus bersikap adil. Siapapun nggak pandang bulu, ya kan? Nah, bukan hanya MKD saja, tetapi bagaimana dari pihak kalian? Dari pihak kalian dengan video-video yang sudah kita kumpulkan, dengan video-video yang sudah disebarkan beberapa YouTuber Kristen mengenai penistaan dan penghujatan terhadap agama kami. Ya, Salihu Munir, Ahmad Kainama, Abdul Somad, dia ya walaunya apa lagi nih? Apa kabar itu ya Yamanoni? Ya kan? Apa kabar, apa kabur dia? Ya kan, kita nggak tahu. Nah, terus saya nggak lihat tuh Pak. Ya, jadi kalau saya tidak merasa orang beragama, tapi kita merasa orang yang berketuhanan. Kalau orang yang berketuhanan itu tidak mungkin bersukacita karena ketidakadilan. Kalau saya jadi ulama, saya malu Pak. Saya pasti akan bersuara menegakkan keadilan seperti Ustadz Miftah. Ya, even apapun itu, kita adalah orang yang berperi kemanusiaan, tidak menghalalkan kekerasan. Ya, saya mengutip firman Tuhan ya Pak, Yesaya, Tuhan mengatakan, aku mencintai hukum dan keadilan, aku membenci perampasan dan orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Ya, jadi Tuhan mengutuk sikap-sikap seperti ini. Nah, itu sih saran saya ya. Jadi MUI harus bersuara mengenai persekusi ini. Ya, kecuali kalau mereka yang nyuruh kita nggak tahu, ya kan? Kita nggak tahu. Tapi harusnya mereka bersuara, ya, karena mewakili umat Islam nih, mewakili umat Islam. Nah, kalau HMC itu sopo Pak? Itu sopo lagi wong HMC kita kenal ora kok. Ya toh? Bu Sofi. Ya Pak. Saya itu kangen dengan intonasi Bu yang spesial di telinga saya loh Bu. Kata goblok gitu loh. Goblok gitu saya. Goblok. Oke. Ya. Oke, kita silakan Bang Dani dulu untuk bicara ya. Silakan Bang. Oke, terima kasih Bang Yul. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu Sofiatul tentang lembaga-lembaga baik itu MUI, baik itu GPI, perkumpulan gereja itu PGI itu, kenapa mereka tidak bersuara? Nah, disitulah harus kita selidiki. Karena apa? Yang namanya MKC ini secara legal standing ataupun legalitas formilnya berdasarkan identitasnya itu masih Islam. Coba kita lihat fakta hukum. Itu namanya fakta hukum. Mungkin teman-teman akan bisa memahami apa itu fakta hukum. Dia tetap berbicara tentang bukti otentik. Apakah dia di KK dan KTP-nya beragama apa? Kalau dia beragama Islam, bagaimana dikatakan dia itu minoritas?
Nah, kan teman-teman secara selalu ya, bukan secara selalu berbicara minoritas tertindas. Fakta hukum mengatakan berdasarkan yang disampaikan oleh NKC, dia ini masih beragama Islam berdasarkan fakta hukum, yaitu apa? Identitasnya KTP dan KK. Itu harus perhatikan. Jadi kita tidak berbicara main-main masalah hukum. Hukum itu memiliki fakta hukum yang konkret, bukan asumsi, bukan fakta sosial. Beda antara fakta hukum dengan fakta sosial itu berbeda. Makasih. Pak Dhani, silakan lagi. Saya potong. Pak Dhani, kalau fakta hukumnya itu yang Pak Dhani bilang dia masih muslim, itu KTP-nya, tetapi dia sudah dibaptis, itu juga fakta hukum. Nah, proses penggantian KTP di Indonesia ini, Pak, bukan lagi cerita tersembunyi bahwa merubah status agama di dalam KTP itu. Kalau dari Islam ke Kristen itu panjang sekali ceritanya, kalau nggak dimaki-maki, dipersulit, tidak bayar. Oh, bohong. Ini bagian saya, Pak. Jangan mohon jangan. Jadi contohnya saya sendiri, Pak. Pak Dhani nggak saya yang dulu, Pak. punya. Pak Dhani, saya sendiri ngubah KTP nggak gampang loh, Pak, agama di KTP. Mungkin Saya bilang, Bu, saya pelakunya. Bentar, Pak Dhani. Tapi bentar, Pak. Aduh. Jadi itu memang tidak mudah. Ya, urusan KTP, urusan itu nggak mudah banget, Pak Dhani. Ya, gini, karena Bu Sofiatul. Nanti minta tolong Pak Dhani untuk uruskan, gitu ya, Pak? Ya? Aku baru mau ngomong. Ayo, Jadi begini teman-teman, kita berikan kecerdasan kepada masyarakat karena ini sering saya lakukan. Jadi untuk kami itu kan ada istilahnya MOU antara kantor saya karena bagian dari pemerintahan juga dengan catatan sipil. Itu sudah ada MOU. Jadi kalau yang catatan dia tulis sulit. Betul Pak Dhani. Betul Pak Dhani. Ada memang daerah-daerah tertentu yang boleh, tetapi secara mayoritas itu sulit, apalagi kalau ditahu status orangnya. Kalau status-status yang biasa-biasa kayak saya rakyat jelata yang nggak bisa ngomong apa-apa ya gampang aja. Tetapi secara umum, kalau ditahu status sosialnya orang itu, nenek moyang 7 turunan hidup dari kuburan, kalau bisa dia rubah secepatnya. Ini fakta, kami sudah melaksanakan ya Pak. Jadi jangan kita menyanyi. Itu faktanya kami. Saya pelakunya yang hanya dengan waktu yang 2 minggu selesai. Siap. Tunggu dulu Bang Dhani. 2 minggu maksimal. Sekali lagi. Maksimal 2 minggu. Mantap Pak Dhani. Bang Dhani tunggu dulu. Silakan Bu Sofiatul dulu. Iya. Saya kan menyoroti begini Pak, kasus misalnya dengan Malaysia dan Singapura lah, negara tetangga yang terdekat dengan Indonesia, di mana urusan agama ini dihapuskan, jadi tidak ada KTP-nya tulisannya agama, apalagi Singapura ya, bicara soal agama itu sangat dilarang ya, kamu jalannya aja sendiri-sendiri, urusan masing-masing ya, tanggung sendiri-sendiri. Nah, kalau menurut saya itu jauh lebih baik Pak, justru kalau di Singapura ya, yang dimana agama ini nggak usah diomongin, itu kan urusan pribadi sebenarnya ya, ngapain terlalu ikut-ikut campur, yang penting kamu tidak melakukan tindak kriminal. Ya, begitu kamu melakukan tindak kriminal, itu beda. Kamu melakukan pemukulan, kamu melakukan penganiayaan, pembunuhan, persekusi, itu beda. Ya, kalau urusan agama itu pribadi masing-masing Pak harusnya. Dan justru di negara-negara kafir, di negara-negara ateis ya, di Inggris itu nggak ada Pak KTP kamu ditanyai agamamu apa, nek masuk sana nggak ada Pak di paspor kita itu, ya. Di Amerika nggak ada Pak ditanyai lo kamu agamamu apa, suka-suka kamu tuh urusan kamu. Ya, yang penting kamu jangan mengganggu gitu, jangan kamu pakai hijab terus kamu bawa bom lah, ini yang menjadi masalah gitu loh. Ya, tapi urusan agama itu suka-suka kamu Pak, di Amerika bebas kita. Ya, di British bebas, di Eropa nggak ada Pak soal-soal kayak begini tuh. Urusan masing-masing nggak ada KTP-nya atau ada agamanya, nggak ada. Itu soal pribadi. Justru yang seperti itu yang membuat perdamaian Pak. Tapi negara-negara Bapak kita lihat ya, yang ngurusi agama kayak begini nih, waduh itu isinya terus budet dan ruwet dah, tidak maju-maju. Ya, apalagi kalau sampai nanti terjadi something seperti Afghanistan, wah tambah mundur lagi kita Pak. Ya, bisa naik onta semua nih kita di Indonesia. Ya, jadi urusan agama itu urusan masing-masing, nggak perlu negara ikut-ikut campur, harus agamanya apa nanti bukan KTP dipersulit. Kalau ini ada wah ngopo kayak ngono ki lho. Heran aku. Kayak kamu tuh mlebu surga, kali mlebu surga dhewe. Kok calon-calon mlebu rokok ae kok. Oke, jadi Bu Sofiatul, sebentar. Kita berlandaran kepada ketuhanan yang Maha Esa, itu hukum di Indonesia. Makanya Pancasila dan UUD 45 itu harga mati. Kalau yang tidak setuju dengan Pancasila dan UUD 45, ya silakan. Kita kan tidak memaksa di negara kita. Pak Dhani, pemahaman tentang berketuhanan yang Maha Esa itu ya tidak tidak harus seperti yang Anda pikirkan harus beragama.
Ya, berketuhanan yang Maha Esa itu maksudnya setiap orang, karena di Indonesia ini diatur ada agama-agama yang boleh, ketika orang itu sudah menganut agama sesuai undang-undang yang sudah ditetapkan di negara kita, agama saja, apa saja itu sudah sah, Pak. Dan tidak boleh lagi mengericui. Jadi pesan Bu Sufiatul tadi sederhana, kowe arep agama apa, yang penting kowe ditanya kamu punya Tuhan nggak? Oh punya, percaya ada Tuhan yang Maha Esa, percaya, selesai. Urusan akidah, urusan syariah, wis karemu dewe, kan begitu maksudnya itu. Ya, yang penting tidak mengganggu orang lain, Pak. Artinya tidak memaksakan. Ini saya kasih contoh ya, Pak. Orang ateis, Pak, di negara-negara Amerika tuh ateisnya berapa puluh %. Gede sekali. Tapi tidak ada tuh, Pak, yang dicuri, Pak. Kenapa? Karena orang ateis itu lebih menghormati HAM. Iya, maksudnya kan gini, Bu. Nah, ya karena yang penting tidak ganggu aku, kan gitu. Enggak, ya memang itu di luar, Bu. Lebih berat loh, Pak. Iya, maksudnya kan itu di luar, oke lah, biarkan. Tetapi kalau di Indonesia kan jelas, sila pertama, berketuhanan yang Maha Esa. Artinya, siapapun yang ada di sini harus punya Tuhan. Kan itu maksudnya negara, betul, Bu. Tetapi beriman, seperti beriman. Itu. Bisa dipaksakan, Pak. Nah, berbicara syariat atau akidah, wis karep-karepmu dewe, kan begitu loh maksudnya. Tetapi undang-undang kita kan sudah menjamin harus berketuhanan yang Maha Esa. Kalau ateis kan dia nggak percaya Tuhan, ya monggo silahkan. Tapi di Indonesia gitu maksudnya, Bu. Itu undang-undang sudah pas, sudah bagus. Ya, cuman, ya melindungi umat beragama dong, Pak. Kenyataannya undang-undang sebenarnya, undang-undang di Indonesia, UUD itu sebenarnya melindungi segenap warga negaranya. Tetapi, Bu, ya maaf, Bu, kembali, ya kita ketemu sama orang-orang yang mabok, kan begitu loh, Bu. Ya susah, kalau udah mabok kan akhirnya, ya harus kutu. Nah, aku nggak nyebutnya lah, Bu, terserah Ibu. Nah itu. Nah Pak Dhani kan terpanggil karena sebentar Bang Jol. Pak Dhani kan terpanggil masalah terpanggil karena ada memfitnah tentang ajaran Muslim, kan begitu, ajaran-ajaran agama yang Pak Dhani sebut. Coba Pak Dhani, apa saja yang menurut Pak Dhani kami itu menghina, ya toh? Kapan ada waktu kita bicara, kita diskusikan, kan begitu ya? Apakah itu bentuk hinaan ataukah bentuk itu kita diskusi? Tentunya harus persepsinya sama, ya. Pak Dhani boleh menanyakan tentang kita, silahkan. Sama dengan kita juga bertanya, kan gitu. Ketika terjadi dialog, itu bukan berarti ketika ada urat saraf itu agak keluar, jangan terus di framing kita menghina, kan begitu, jangan. Karena sama-sama bertanya, ya. Saya pun sama. Benar sekali, Pak Bayu. Ya, benar, kita bisa diskusi. Kapan kita diskusi dengan saya, Pak, mana aja yang kami dianggap menghina, kan begitu. Itu enak. Nanti saya juga di channel-channel Pak juga ada. Iya, boleh, Bu. Bu, kemarin sudah saya kan dikatain sama si Aditya, katanya seperti kata dalam tempurung. Saya kejar di channelnya, saya suruh buka Pampers, ya sudah. Ya terus kemudian di channelnya siapa itu? Sudah di channelnya Bang Farhan itu apa? Kita sama masuk kok ya. Makanya kesalahpahaman itu harus jelas dulu. Mana kata menghina, mana kata tulisan itu yang tertulis. Jadi kan begitu loh. Jadi ada, makanya berbicara oknum tadi disebutkan juga. Pak Dhani, oknum itu kalau memang aturannya itu ada tetapi dilanggar, ya contohnya seorang polisi, seorang aparatur negara nggak boleh korupsi, dia korupsi, itu disebut oknum, Pak Dhani. Tetapi kalau di aturannya ada dan dia melakukan, itu bukan oknum, itu memang aturan dan itu ajaran. Makanya harus memahami ini secara utuh, Pak Dhani. Kapan diskusi dengan saya? Santai kalau dengan Pak Wahyu, enak kok. Terima kasih. Ya, nanti kita atur nih, Pak Yoel. Kapan Pak Yoel? Aku moderatornya dah. Siap. Ayo Bang Dhani, kapan? Atur waktu. Ya selama ada channelnya, Ibu Sufiatul berbicara aja. Nanti kalau ada channelnya, ada linknya, saya masuk. Biasanya malam-malam saya lihat. Pakai StreamYard apa pakai OBS ya? Pokoknya gini aja deh. Saya kan biasanya StreamYard aja, Bu. Ya, saya tuh nggak pernah bikin ini sendiri masalahnya. Nah, begini aja Bu Sufiatul, sekarang aja kan. Sekarang ini kan rasanya jangan sekarang, ini temanya ini. Orang saya lagi apa? Minta disayang duluan ini. Nanti aja, ini hari apa sih? Senin ya. Besok aja Pak Wahyu Ilahi, coba diatur Pak Yoel. Ya, saya mohon maaf ya, sekali lagi mohon maaf, saya memang tidak bisa memastikan jadwal. Karena apa? Saya itu kadang-kadang ada kegiatan yang sifatnya dadakan. Jadi nggak bisa. Bahkan malam pun tadi juga kadang-kadang ada pertemuan. Ya, jadi memang kasih waktulah dengan saudaramu ini, Pak Dhani, dengan saudaramu ini kasih waktulah kita diskusi. Pak Dhani tadi merasa kita menzolimi atau istilahnya kita menafsirkan salah paham, itu biar jelas. Tinggal aja nomornya di live chat sama Bang Jul, nanti biar Bang Jul di kontak Pak Dhani. Kapan bisa ngopi bareng dengan Pak Wahyu, kan gitu loh. Nanti
diundang Bu Sofiatul kan itu. Kalau Pak Dhani bisa ini mau join saya atau saya tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Dhani, biar saya dikuliahin lagi sama Bu Sofiatul. Saya jadi tukang pelnya di rumahnya Bu Sofiatul nanti. Gratis, nanti saya belajar lagi Pak Dhani. Oke, gini loh Bang Wahyu Ilahi. Kita kan sering bertemu di channelnya Bang Aditya. Bang Aditya itu kan cukup sepi lah ya channelnya. Nah, makanya lebih baik ya. Kasihan Pak Dhani disebut-sebut. Pak Dhani, cari channel yang netral saja. Jadi supaya obrolannya itu lebih enjoy. Jadi begitu. Enak. Ya, boleh kasih masukan dulu. Ya, silakan. Gini loh teman-teman. Oke, netral. Tunggu Bang Dhani. Bang Dhani sudah tadi. Tunggu dulu. Sorry Bang Dhani. Tunggu dulu. Bang Richard dulu mau ngomong itu. Yuk, silakan Bang. Ya, pertama sih saya mau sapa Bu Sufiatul dulu. Shalom Bu Sufiatul. Shalom. Sebenarnya saya tuh mau sapa Bu Sofi ini, Sofia Lacuba gitu. Tapi ya Bu Sufiatul ya sudah lah. Yang penting kita bersama berjuang. Oke, saya tuh ada pertanyaan buat Pak Dhani. Saya tuh tadi tergelitik dan sudah terjawab oleh Pak Dhani. Jadi status apa sih sebenarnya yang buat Irjen tadi ya, Irjen Napoleon Bonaparte itu sebenarnya harusnya bagaimana? Jadi waktu dia menuliskan surat terbuka tadi kan sebenarnya Napoleon Bonaparte kurung gitu ya. Ternyata kan jawabannya Pak Dhani tadi jelas bahwa itu pesakitan. Jadi maaf ini ngomong masalah kurung lagi, kita tidak mau sangkut-sangkutkan kurung yang lain ya. Maksudnya mestinya Napoleon Bonaparte kurung ya, pesakitan korupsi atau gimana begitu. Nah itu yang pertama, saya sudah setuju sama Pak Dhani tadi sudah bilang bahwa Napoleon itu pesakitan. Oke. Nah saya mau tanya yang ini Pak Dhani. Ada channel-channel Muslim juga termasuk kemarin Yusuf Martak itu mengatakan bahwa Napoleon ini pembela agama, katakanlah begitu ya. Itu dikatakan sendiri loh, dia mewakili GNPF ya. Ibarat pembela MUI atau apa gitu. Nah, sekarang seperti juga channelnya Nandar, bagaimana dia mengatakan bahwa ya itu betul, itu si KC memang harus digebuki. Maksudnya dari channel itu dan pendapat Yusuf Martak atau orang-orang yang membenarkan Napoleon Bonaparte, sebenarnya status apa sih kalau menurut Pak Dhani mereka ini harus disematkan? Kalau Irjen tadi kan itu harus dihapuskan dan itu harus menjadi pesakitan kan statusnya begitu. Tetapi bagi orang-orang Muslim yang mendukung pemukulan NKCI itu sebenarnya statusnya apa? Atau ngomong secara hukum menurut Pak Dhani itu bagaimana? Itu pertanyaan saya. Monggo Pak Dhani. Ya, terima kasih. Tadi sudah saya katakan kalau mungkin Pak Richard tidak mendengar dari awal. Secara hukum Islam dia itu sudah salah. Dia sudah berdosa kan begitu. Ya. Sebentar dulu ya. Nanti di rumah. Maksudnya nama yang pas disematkan untuk mereka-mereka ini. Bentar, Bang Dhani lagi ada tamu itu. Nah ya. Bang Richard ya. Oke, sebentar. Tadi hanya sebentar aja. Oke, sorry. Biasa lah masih di kantor, walaupun sedikit kan masih ada juga yang berurusan. Bicara masalah oknum ini, yang notabene-nya Napoleon Bonaparte, ini kan oknum, sudah saya katakan. Nah, kalau giroh sebagai orang Islam yang saya katakan aneh tadi, itu sudah saya sampaikan. Kenapa banyak orang-orang Islam yang ibaratkan oleh teman-teman tadi bersorak-sorai, kan begitu loh bahasanya. Betul nggak? Nah itu mereka itu merasa terwakili keinginan dia, girah dia yang walaupun itu melanggar daripada nilai-nilai Islam, tetapi lebih tinggi kemanusiaan yang ingin ditetuskannya. Girahnya lebih tinggi daripada aturan. Itulah yang saya katakan aneh tadi di dalam kalangan umat Islam. Saya katakan aneh memang di dunia ini yang tidak satu-satunya umat agama yang memiliki umat yang aneh itu ya Islam. Di dunia ini nggak ada seperti Islam. Umatnya ya maksudnya. Dia itu adalah mengorbankan yang saya katakan tadi, nggak usah berulang-ulang lah saya kan. Itu memang aneh. Nah, tetapi kalau sudah Anda katakan tadi bersorak-sorai orang Islam, ya karena yang bersorak-sorai ini kan orang-orang yang sudah mendengar apa yang diucapkan oleh NKCI tentang apa yang diselewengkannya. Termasuk saya nggak munafik lah, saya nggak mau jadi orang munafik. Saya juga sekiranya dekat dengan NKCI, jangan NKCI ataupun Voluzong, walaupun saya tahu keluarganya ada di daerah saya, tetapi saya tidak ada kaitannya dengan keluarganya kan. Saya sering kan berbicara dulu awal-awal tahun yang lalu sering berbicara dengan Voluzong, sering saya berdialog. Dan saya ungkapkan keluarga Anda di sini, dia kan terdiam. Bahkan sepupunya ada yang Islam, saya bilang kan. Coba perhatikan itu.
Nah, kan kita tahu latar belakang Paul Zong ya, kita nggak mau bicara, saya nggak mau, itu hak mereka. Cuma saya nggak punya kapasitas untuk mengungkapkan Paul Zong, saya nggak mau adanya istilahnya itu mengompori, nggak. Justru saya ingin redam. Ya Bang. Bisa dipahami lah ya. Jadi soal itu dalam arti kata sekali lagi, karena ada rasa di dalam Islam itu untuk apa ya? Pokoknya intinya kan Bang Dhani mau ngomong bahwa apa yang diucapkan sama Bang Napoleon, apa yang diakui itu salah gitu, itu tidak sesuai dengan ajaran Islam gitu kan ya? Iya. Ya, gitu. Ya, walaupun dia ngomong di dalam pasal yang pertama dia ngomong secara terbuka, dia itu ngomong rahmatan lil alamin, itu salah gitu ya. Maksudnya bukan salahnya rahmatan lil alamin, tapi salah pribadi daripada Napoleon Bonaparte yang ngaku-ngaku berlindung di bawah agama gitu ya. Ya Bang. Tadi sudah saya katakan girah. Ya. Girah itu sebenarnya Islamnya. Semuanya, bukan cuma Napoleon. Termasuk saya bilang kan barangkali lebih parah lagi. Kalau saya misalnya, saya berada di penjara dekat dengan siapa tadi NKC, itu mungkin nggak tahu lagi saya, lebih parah lagi, bukan cuma bonyok itu. Oh, berarti Bang Dhani Bang Dhani berarti tipe-tipe orang yang juga bisa melawan itu dengan kekerasan gitu kan? Bisa Pak, jadi setiap orang Islam punya girahnya berbeda, makanya saya bilang aneh. Tadi kan saya katakan. Iya, aku tanya Bang Dhani. Umat Islam itu memiliki keanehan, termasuk saya. Betul. Saya nggak mau Enggak juga Pak Dhani, saya juga kalau lihat wajah-wajah YouTuber kayak Nandra memang pengen gaplok Pak. Emang betul itu pengen gue gaplok. Bibirnya gue terus itu bibirnya. Biar nggak bohong Pak, betul. Memang betul sih. Iya, makanya saya bilang kita nggak usah munafik. Tuhan Yesus mengatakan begini Pak, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saya jadi adem lagi Pak. Terus saya berdoa seperti itu. Karena memang betul kata Pak Dhani tadi, kalau saya ngeliat mereka, itu saya pengen tak terus Pak mulutnya tak gaplok gitu. Memang. Iya. Ya, Sofi, kan cuma saya kan manusiawi. Itulah hidup saya dulu Pak Dhani. Tangan saya ini Bu, ke Pak Dhani, ya, tangan saya ini penuh darah orang-orang salib dulu Bu, Pak Dhani. Ya, makanya kalau Pak Dhani katakan aneh, ya. Terus sekarang Pak Wahyu lebih aneh lagi, kapan kita diskusi Pak Dhani? Jadi begini aja teman-teman ya. Teman-teman, ini saya mengubah kita dari mengkerus mulutnya si Nandar itu. Jadi ini fakta ya Pak Bang Yul. Karena tahun 97 itu kan ada kejadian di daerah saya. Saya dengan mata kepala sendiri orang yang memancung manusia yang lagi hidup dan dibakar itu di depan mata saya. Kejadian tahun 97 ingat nggak di Kalimantan? Ya. Nah itu kami menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Jadi kalau hal itu mungkin teman-teman tidak menyaksikan bagaimana ngerinya. Kami bagi saya pribadi sudah menyaksikan. Jadi nggak heran. Bang. Kalau orang yang belum menyaksikan berbahaya nanti. Siap. Oke. Saya tunggu Bang Icat. Bang Icat ya. Tunggu dulu Bang Icat. Saya tunggu dulu Bang Icat. Sorry Bang. Dari tadi itu saya belum kasih kesempatan Bang Junta ini ya, mau bicara banyak katanya ya. Coba Bang bicara dulu sepatah dua patah kata Bang Junta. Saya ngomong dulu. Oke, suara saya jelas ya. Selamat sore semua nih teman-teman. Ya, dan ini diskusinya menarik dan juga membuat saya juga pingin juga bicara. Kebetulan juga ini banyak perwakilan juga ya. Cuman secara kesimpulan begini, saya itu berharap sebenarnya pemerintah ini segera cepat bertindak. Kalau kita mau lihat peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, dulu pun pernah terjadi Pak. Kalau mungkin Bapak pernah ingat di tahun 1988, pergolakan mengenai perbedaan ini juga ada dulu. Mungkin tahu kalau tahun 88 Bapak pernah ingat dengan istilah The Satanic versus Salman Rushdie? Ada yang tahu? Itu pernah ya, 80-an. Ini pernah terjadi. Itu kan sempat keras viral di tahun itu, dan itu dilakukan acaranya itu live, ada siaran ulang sampai berapa hari, dan itu juga dibantu oleh ketegasan aparatur negara. Waktu itu masih di bawah kesatuan ya, di bawah ABRI waktu itu, dan efektif. Tidak berapa lama tidak ada lagi gejolak itu. Porsi daripada media juga diberikan. Nah, ini sebenarnya yang ingin saya tunggu begitu loh. Tapi kok gimana? Tapi ini udah kejadian, udah makin rame-rame. Benar kalau memang di sini juga dikhawatirkan ada pergesekan atau friksi. Tapi marilah kita coba belajar dari peristiwa yang lalu. Sebenarnya peristiwa lalu itu masih ada. Pernah terjadi. Tapi itulah caranya pemerintahan pada waktu itu untuk meredam, dan harus dikasih acungan jempol bahwa itu akhirnya tidak merambat sampai ke mana-mana.
dan langsung adem di saat itu, belum nggak memakan waktu lama gitu. Itu satu. Kita harapkan juga pemerintah dengan sistem yang baru ini, juga dengan demokrasi yang baru ini, juga bisa memberikan cara yang lebih baik lagi. Bagaimana ya, paling tidak kita semua harus menahan diri. Itu satu yang ingin saya sampaikan. Juga ingin memperingatkan kepada kita semua bahwa peristiwa yang seperti ini pernah terjadi dulu, tetapi ini bisa diredam waktu itu. Nah, khusus untuk mengenai Pak Aceh ya, dengan apa yang sudah terjadi, saya sebenarnya saya ingin coba berilustrasi saja lah. Mungkin teman-teman di sini bisa mendapat poinnya. Contohlah kita bersekolah begitu ya. Kita bersekolah, kita berpendidikan, bahwa dalam sekolah itu ada beberapa mata pelajaran. Nah, sewaktu kita diikutkan, begitu kita mendapatkan nilai, ada beberapa mata pelajaran yang bagus, tapi ada satu mata pelajaran yang nilainya tinggi terus, dan satu dengan yang lain berbeda. Tapi asal sekolahnya sama. Bisa nangkep nggak maksud saya? Bapak yang bicara tadi mengenai sama Pak M ya, Pak M saya sebutnya inisialnya Pak M ya. Pak, Bapak kan tadi sempat Pak Dhani sudah berbicara bahwa secara administratif kenegaraan, bahwa kependudukannya tercatat sebagai agama sebelumnya, istilahnya seperti itu ya. Ilustrasi yang ingin saya sampaikan yang tadi adalah bahwa Pak Aceh itu mendapat informasi juga dari buku yang sama. Jika dia memang senang pada salah satu indikator yang dia senangi, itu kan dia dapat dari buku yang sama, betul nggak Pak? Atau kitab yang sama, mohon maaf. Bahwa dia membaca keseluruhan kitab suci, dia akhirnya tertuju pada beberapa nama. Itu kan artinya kebebasan. Dia punya penilaian. Oh, ternyata si ini menarik. Ini sama seperti ilustrasi yang saya bilang, berpendidikan di suatu sekolah, salah satu anak muridnya pintar dengan atau senang dengan mata pelajaran tertentu yang nilainya juga melebihi. Itu juga kalau saya balikan sama, dia mungkin senang. Apa salah dia dapat infonya dari buku yang sama? Ini yang pandangan saya ya, bahwa dia itu juga memperoleh informasi mengenai Nabi Isa itu ya dari kitabnya. Banyak dia kan, beberapa postingnya dia selalu menyebutnya. Berarti kan artinya dari buku yang sama. Kalau dia mengidolakan, apakah ada salah? Dia lebih mengidolakan loh dalam artian, karena dia berangkat dari buku yang sama, dia bukan dari buku yang lain. Nah ini pandangan saya ya. Tapi terlepas dari situ, ya apapun yang terjadi, ya saya ngenes juga benernya. Ya perlu, makanya saya bilang di awal perlu ada kesigapan dari pemerintah, ya supaya bisa ini terselesaikan dan bisa ini tidak membuat menjadi kemana-mana. Ya ini transparansi pemerintahan yang kita bawa dalam doa saja. Mudah-mudahan pemerintah juga bijak dalam menangani atau melihat dari segala bentuk perspektif pandangan yang tetap mengacu pada undang-undang, karena kita hidup bernegara dan negara sudah mengatur itu lewat undang-undang, betul ya Pak Dhani ya, bahwa harus ditetapkan bahwa undang-undang ini, karena undang-undang ini berdiri dari beberapa semua rangkuman yang terbaik yang menjadi landasan negara berhukum yang mengatur tatanan hidup masyarakat, begitu, dari semua elemen begitu. Ya itu saja yang ingin saya coba ceritakan. Ya ini seluruh kurang lebihnya ya ini saya ini kan sebagai bahan rundingan. Terima kasih. Ya, saya sependapat nih dengan teman kita ini. Serahkan, percayakan kepada pemerintah. Jangan kita yang di bawah kata kusuk. Karena apa? Takutnya dikhawatirkan ada yang menungganginya. Orang-orang yang ingin negara kita ini akan terjadi chaos. Itu sudah terencana itu sebenarnya. Kalau teman-teman ingin tahu, itu sudah lama itu yang diupayakan untuk menjadikan Indonesia ini chaos. Kalau chaos itu darah itu melimpah ruah. Itu yang pertama. Perlu diingat kita, perlu kita sadari. Itu yang pertama. Yang kedua, ini saya selalu membahas ini. Kemarin ada kejadian nyata ya di daerah saya. Tapi ya nanti kita sampaikan. Tapi intinya gini. Ya, kenapa? Iya, jadi kenapa? Di daerah saya Pak, saya nggak tahu bahasa Jawa. Oh, nggak tahu bahasa Jawa. Apa itu? Saya bukan orang Jawa, Pak. Saya bukan orang Jawa. Ke pihak polisi yang berwajib di Baris Krim malah babak belur, Pak. Dan ini gimana sih? Terserah, itu saya hanya menyampaikan. Kantor pusat kepolisian seluruh Indonesia Raya sejagat raya universal loh ini Pak. Ini Baris Krim ya Pak. Ini bukan kantor polsek yang biasa kalau kita KTP hilang terus laporan KTP saya hilang. Enggak loh Pak. Ini Baris Krim loh Pak.
Bareskrim dan Bareskrim menutupi. Saya tidak belur dibawa ke rumah sakit. Bareskrim menutupi kasus ini dikatakan isolasi mandiri. Saya sudah ngomong waktu itu di channelnya Pak Pavel. Ini nggak benar ini. Feeling saya nggak benar. Ini saya tidak masuk ke ranah sana ya Bu Sofia, terus mohon maaf. ya maksud saya tadi saya bukan ada yang berwajib kan begitu. Iya. Nggak bisa, Iya. Twitternya berwajib babak belur. Bapak ini gimana? Selama kita warga negara Indonesia, kita harus mempercayai pemerintah. Kalau kita sudah tidak mempercayai pemerintah, kepada siapa lagi kita mau percaya? Kalau kita sudah tidak mau percaya kepada pemerintah, dua alternatif. Pertama, ya ini secara teori hukum, itu melakukan apa ya istilahnya pemberontakan atau apa istilahnya saya nggak tahu ya bahasa hukumnya. Yang kedua, kita keluar dari negara itu. Kalau kita memang tidak senang dengan pemerintah. Intel Pauzeng mengatakan 3% dari polisi ini kadrun, Pak. Paham khilafah. Menurut Pak Dhani secara pribadi, apakah saya kita lebih bicara kadrun ataupun rasisme? Saya tidak berbicara rasisme. Menurut Pak Dhani, Indonesia lebih bagus berpaham Pancasila ataukah khilafah? Kita sudah jelas kok, Bu. Kita ini Pancasila. Berdasarkan Pancasila dan UUD 45 itu harga mati. Jangan kita kotak-katik. Siapapun orangnya, harus kita berantas yang mencoba mengganggu kedaulatan negara kita. Yang mencoba untuk merubah Pancasila dan UUD 45 itu wajib. Bagi siapa saja, bagi umat Islam juga sama. Karena apa? Kalau sempat umat Islam melakukan, sekali lagi ya, pencinderaan cedera. Yang mencederakan nilai-nilai Pancasila dan UUD 45, berarti dia pengkhianat daripada perjanjian. Kalau sudah menjadi pengkhianat, itu berarti dia sudah menjadi orang yang munafik. Maka umat Islam tidak boleh melakukan apa yang dicetuskan oleh orang-orang yang mengatakan ingin menciptakan kekhalifahan itu dusta besar. Itu dusta paling besar itu. Ya Pak ya. Iya, nggak mungkin terjadi, bisa jamin. Saya siap mempertaruhkan nyawa saya bilang kan. Dicatat Bang Dhani. Ya, Bung Sofiatul catat ya Bu Sofiatul ya. Ini yang kedua lagi, yang kedua itu yang perlu kita catat itu memang. Yang kedua, ini yang terakhir lah ya, yang mudah-mudahan. Catat. Iya. Santai aja lah, kita nggak usah terlalu tegang benar lah ya. Bagaimana Bang Yul? Santai aja Bang Yul. Tapi gimana? Ini baru satu nih yang kedua nih, ada yang kedua nih. Apa gimana? Ya. Jadi pertama kali itu tadi, yang kedua, janganlah kita melakukan kebohongan, kedustaan. Itu yang sering kami juga kemarin sempat ada pertemuan kan, karena ada kasus kan di daerah saya ini, di daerah tempat saya bekerja itu istilahnya ya saya mewilayahinya. Itu ada kasus, nanti kita sampaikan. Jadi saya sampaikan kepada saudara saya yang non-Islam ini saya bilangkan karena ada kedustaan dan kebohongan, sehingga berdatangan dari daerah mana itu kan kami yang menghadapinya, bukan masyarakat, aparat termasuk saya bagian juga terlibat di situ. Nah, inilah saya bilang karena ada kebohongan dan kedustaan dan ada pengelabuan, sehingga ada rekan kami ya, tapi bukan kantor saya, tapi yang namanya lintas sektoral itu kan namanya rekan juga. Nah, sampai sempat dicopot karena ada pengelabuan surat itu. Gara-gara surat yang dikelabui, dia menyetujui, menandatangani atas nama institusi negara, sehingga karena baru 5 bulan dia berada di wilayah saya, karena ada kesalahan itu yang dikelabui oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab tadi, ya kan, sehingga dia dicopot. Kasihan juga saya, tapi karena kebodohan, tapi mereka bangga membodohi aparat. Ini yang aneh kan. Dan apa suratnya? Nanti saya kalau mau diceritakan, saya ceritakan di sini, biar teman-teman pada tahu. Nanti aja. Nanti. Aja itu. Topik lanjutan. Oh ya, topik lanjutan aja. Iya Pak, topik lanjutan. Ya, silakan. Oke, ke Rantai PK dulu aja. Bang Rantai PK silakan, mau ada yang dibicarakan. Salam semua. Shalom Bang, silakan Bang. Salam saudara. Topik ini menarik ya. Kalau saya melihat, saya menilai ya. Pak, suaranya kok kecil ya Pak? Digedein Bang, bisa Bang? Oke, silakan Bang. Halo, sudah jelas? Ya, mantap. Silakan Bang. Oh ya. Jadi begini ya. Memang sumber masalah ini saya boleh bilang bencana ya. Sumber bencana bagi manusia ini itu ketika ada konsep membela Allah. Itu bagi saya ya. Ini penilaian saya. Kita kan punya pendapat beda-beda kan. Ini membela Allah ini, otoritas Allah diberikan kepada manusia berdosa. Ini bahaya sekali konsep ini. Dan memang kita lihat memang di mana-mana memang terjadi itu. Manusia yang bertindak itu seolah-olah otoritas Allah dia pegang. Jadi masalahnya memang di pembelaan ini sebenarnya. Bayangkan otoritas Allah diberikan kepada manusia berdosa. Preman lagi. Oh, luar biasa ini, celaka ini. Umat manusia celaka kalau begini.
Yang penting dia muslim, membela Allah. Sekalipun dia preman. Otoritas Allah diberikan kepada preman itu. Ini bahaya sekali sebenarnya ini, membela Allah ini bahaya sekali. Itu pun tanpa diatur dengan jelas. Semua mengatakan membela Allah. Tanpa aturan itu. Itu hukum rimba itu, kalau saya lihat itu hukum rimba. Baru tentang apa juga ya. Kalau memang Allah seperti itu, kalau menurut saya ya, kalau Allah sebatas itu penilaian kita begitu rendahnya begitu, saya mau mendaftar jadi penasihat Allah. Karena banyak yang akan saya luruskan. Aturan-aturan Allah ini banyak yang akan saya luruskan. Jadi saya akan mendaftar. Penasihat Allah. Iya, saya akan mendaftar menjadi anggota Dewan Penasihat Allah. Baru hal yang paling penting ya. Kalau kita melihat Allah yang benar, ketika dia menciptakan manusia menurut gambar dan rupa dia. Jadi manusia ini karya seni, maha karya seni Allah. Maha karya seni Allah yang tidak ada, bahkan alam semesta, tidak dikatakan menurut gambar dan rupa Allah. Keagungan alam semesta tidak dikatakan menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi manusia ketika diciptakan dikatakan apa? Menurut gambar dan rupa Allah. Jadi luar biasanya, ini maha karya dari Allah sang pencipta ini. Kita ini manusia-manusia ini. Tapi memang kita kan manusia rusak. Produk yang rusak ketika di Taman Eden. Dan Allah mau mengembalikan kembali kita kepada tujuan semula Allah menciptakan menurut gambar dan rupa sang pencipta. Di sini kalau saya melihat begini ya. Allah itu dalam konsep Allah yang benar itu kasih. Dia menciptakan manusia itu memang karena kasihnya. Dia ingin melukiskan kasihnya itu kepada mahakarya ciptaannya ini. Yang kita sebut manusia. Kita sebenarnya Adam sebelum dirusak ya oleh dosa. Di sini kita lihat ya. Seharusnya kita menuju arah kita seharusnya kembali diajak untuk kembali menjadi serupa segambar dengan sang pencipta. Kita diajak untuk kembali. Di sini karya Allah kepada manusia ini karena kasihnya. Dan kalau kita lihat ada aturan-aturan yang secara kasar ya saya bilang ini untuk membuat manusia saling membinasakan. Saya percaya 100% itu bukan dari Allah, tapi dari lawan Allah yang benar. Karena kan di segala bangsa-bangsa kan kalau kita melihat ya dari kepercayaan kita, memang banyak sekali Allah. Tetapi hanya satu Allah yang benar, Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dialah Allah yang pencipta yang benar. Jadi, tujuan Allah menciptakan manusia itu gambar dan rupa dia. Memang bukan tujuan, memang diciptakan menurut gambar dan rupa. Gambar dan rupa Allah. Dan orang yang mau datang kembali kepada Allah, menerima panggilannya untuk kembali kepada Allah, itu selama dia ada hidup di dalam dunia, itu dia hidup bagi Allah. Berarti kalau dia hidup bagi Allah, dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Allah lakukan. Pekerjaan apa itu? Mengasihi. Pekerjaan mengasihi ini yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Karena Allah menciptakan manusia sesuai dengan gambarnya. Dan pribadi Allah itu sendiri adalah kasih. Allah adalah kasih, itu jelas ada ayatnya. Jadi kalau ada sesuatu yang aturan-aturan yang membuat kekacauan kepada umat manusia, yang membuat manusia bisa saling bunuh, apalagi diberi otoritas Allah untuk menghakimi, manusia yang berdosa diberi otoritas Allah untuk menghakimi sesama manusia, itu bukan dari Allah. Saya yakin 100% itu bukan dari Allah. Bukan dari Allah yang benar ya, karena itu ada banyak Allah. Jadi apa yang terjadi selama ini kalau saya perhatikan memang awalnya memang dari ini, membela ini. Membela yang tidak jelas. Beda kita membela sesuatu, kita diberi otoritas sesuai dengan kapasitas kita. Tapi manusia berdosa tidak punya kapasitas untuk membela Allah. Kalau memang ada Allah seperti itu, mungkin saya seperti yang saya bilang tadi, tolong tunjukkan saya jalur mana, saya mau mendaftar ya, menjadi penasihat Allah. Mungkin itu, terima kasih. Shalom semua. Ya, terima kasih ya Bang Lantai Kakak sudah kasih pendapat yang baik ya. Oke, silakan ke Bang ini, ke Bang siapa itu Bang Devina dulu ya. Nanti ke Bu Sofi lagi ya. Silakan Bang Devina. Selamat siang. Ya, siang Bang. Iya, ketemu lagi kita ya, rekan-rekan Ya. Kristiani. Halo Pak Dani, saya mau berkomentar tentang Anda sedikit Pak Dani. Tadi yang teriak bersorak-sorai saya, tapi memang itu kenyataan yang saya lihat di setiap media sosial.
rata-rata begitu. Jadi saya bukan jelekin suatu agama, tidak sedang menyudutkan agama Anda ya, tapi orang-orang yang bersorak-sorai adalah mayoritas orang Islam atas kejadian Pak KC ini. Gitu. Cuma yang saya mau tekankan sama Pak Dhani begini loh. Pak Dhani ini kalau di room Pak Yoel saya perhatikan, Pak Dhani berbicara seolah Pak Dhani adalah NKRI, Undang-Undang Dasar Pancasila. Terus Pak Dhani juga bilang ternyata berbeda lagi. Mungkin berbeda kalau Pak KC di dekat saya mungkin akan lebih parah gitu. Ya kan berarti bukan mengedepankan hukum kita, tapi sudah mengedepankan apa yang ada di dalam pikiran Pak Dhani gitu ya. Terus saya mau tekankan gini sama Pak Dhani. Pak Dhani bisa nggak berbicara seperti itu, berbicara NKRI, kedamaian dan sebagainya, itu di room Muslim Pak Dhani. Gitu. Jadi sampaikan gitu ya, sampaikan persaudaraan kita ini di dalam kemanusiaan, di dalam room Muslim. Karena begini, kenapa saya bilang begitu? Karena kalau di dalam room Kristiani, Pak Dhani nggak usah meluruskan lagi. Karena di dalam Alkitab itu kita sudah nggak ada yang perlu didebatkan secara iman kita ya, nggak ada yang perlu diributkan lagi, nggak ada yang perlu dipermasalahkan lagi, karena cara kita bersikap kita diajarkan, kita dianiaya sekalipun, kita disuruh mendoakan itu. Jadi nggak perlu Pak Dhani itu berbicara banyak di room Kristen, karena itu sudah amalannya orang-orang Kristiani ya, sudah amalan yang wajib dilakukan, harus mengikuti kehendak Allah Bapa di surga itu. Jadi tolong Pak Dhani itu masuk ke room yang seiman dengan Pak Dhani, jelaskan gitu apa yang harus kita lakukan dalam persaudaraan secara kemanusiaan gitu ya, karena di dalam room Kristen sudah banyak dilakukan. Saya sudah perhatikan beberapa termasuk Bang Yoel, Bang Enel, itu ada Bang Scott juga yang kemarin coba masuk untuk tidak saling lapor-melapor, ternyata dia justru mendapat serangan gitu ya, atau bulian di sebuah room gitu, di sebuah room Muslim gitu, ketika dia ngajak bersahabat. Iya, malah ancamannya di HMC kalau nggak salah ya, malah dibilang katanya kita cari nih orang katanya gitu, padahal maksud tujuan dia baik gitu. Jadi saya rasa Pak Dhani ya jangan berbeda omongan mulu di room Kristen, karena Kristen sudah mengamalkan apa yang ada di ajaran-ajarannya di dalam kitab kami. Jadi Anda coba lakukan Anda yang Anda bilang sebut adalah kita Undang-Undang Dasar 45, Anda tetapkan di dalam room Islam untuk berhenti menghujat Alkitab, untuk berhenti menghujat Kristen. Kalau Anda bisa lakukan itu, saya angkat tangan dan saya juga akan bertanggung jawab. Saya akan masuk room Kristen untuk kita sama-sama tidak saling menghujat, mengajarkan kebenaran, yaitu hak setiap orang gitu ya, memberitakan. Tapi jangan ada hujatan gitu ya, karena saya melihat Pak Dhani ya, di room Pak Yoel, Pak Dhani berbicara kita seperti ini gitu ya, seolah kita ini bersaudara. Tapi saya pernah lihat Pak Dhani berbicara di room lain, Bapak menanyakan status ketuhanan Yesus di room lainnya. Bukan saya nggak mau masuk waktu itu ya, karena saya tahu kalau saya masuk debat banyakin viewers mereka doang, malah banyakin viewers mereka. Jadi lebih baik saya memutuskan ya udah, saya dengerin aja gitu apa yang Anda bicarakan di room lain. Jadi jangan di room sana Anda berbicara seperti itu, di room ini Anda berbicara beda, seolah kita ini bersaudara. Kalau memang mau ditegakkan persaudaraan itu, dimulailah dari diri sendiri. Itu, mulailah dari diri sendiri. Jangan selalu menuntut kita harus seperti ini. Begitu dari saya. Thank you. Oke, terima kasih. Ini karena menyangkut saya tadi kan. Kenapa saya di room saya misalnya? Tapi kalau di room kami itu sifatnya open ya, terbuka. Siapa saja bisa masuk. Tidak ada kita membatasi selama porsinya memenuhi. Ya, Bang. Ya, itu yang pertama. Sebentar, jangan dipotong dulu. Kalau Bapak potong ya gimana? Ya kan. Jadi saya katakan, dan di dialog itu dialog namanya, bukan monolog. Beda antara dialog dengan monolog. Itu yang pertama ya, yang saya jawab dengan Bapak tadi. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwasannya bagaimana dengan hukum-hukum penghujatan dari kaum Muslim lah yang di YouTubernya. Nah, kita buktikan apa bukti hujatannya. Maka kita lihat faktanya apa. Kalau kita tidak bisa melihatkan faktanya, nah bagaimana? Kita kan ada jejak digital, bisa menampilkan fakta nih. Kalau misalnya fakta, saya tanya sama Bapak, ini kalau nama Roh Kudus dirubah jadi Roh Kudus, itu apa Pak maksudnya? Bapak kan teknologi sudah canggih ya, jangan pura-pura nggak tahu. Teknologi ini udah keren banget, Pak. Bapak nggak mungkin nggak lihat YouTube, nggak lihat berita, nggak lihat TV, nggak lihat baca-baca berita gitu kan di medsos. Itu sudah banyak sekali di pampang-pampang wajah orang yang mengatakan itu. Jadi jangan bilang faktanya. Hello, ini zaman udah canggih, Pak. Jangan masih berbicara fakta, kita masih bisa lihat gitu. Nah ini sudah memancing dialog kan. Kalau kita mancing dialog, Roh Kudus itu kan dari bahasa Arab. Apakah bahasa Ibrani mengatakan Roh Kudus? Itu dulu. Pak, yang dirubah dari Roh Kudus dirubah menjadi Roh Kudus. Itu loh pertanyaan saya. Apakah itu tidak menghujat?
Justru kalau dia mengatakan Roh Kudus itu menghujat umat Islam sendiri. Paham nggak? Karena di dalam Islam itu ada dia mengatakan Ruhul Kudus. Pak. Dan itu harusnya Pak Dhani memperingatkan itu sudah masuk tidak pidana. Sudah Pak, saya udah bawa dari setahun yang lalu. Saya bilang dengan teman-teman, tolong kalau Anda berpikiran Yesus itu sama dengan Isa, jangan Anda hujat Yesus. Saya pernah nggak ucapan saya menghujat Yesus? Coba lihat channel-channel dari pertama setahun yang lalu sampai detik ini. Ada nggak? Justru kami yang berkepentingan menyetop YouTuber penista Kristen. Jadi Anda menunjukkan Anda ulama, Anda menunjukkan Anda orang yang berketuhanan. Suruh mereka stop. Anda lihat itu YouTuber, saya pernah membuka YouTuber. Saya sebenarnya nggak pernah masuk YouTuber Muslim loh. Nah, sebentar dulu ya. Sebentar ya, Bu. Sebentar dulu satu. Itu Pak Dhani. Ya, makanya ada. Karena mereka nggak stop, ya. kita juga tidak akan stop. Ya. Iya, oke. Nah, mari kita sama-sama membangun komitmen itu. Makanya ada BBS. Tanya aja dengan BBS. Kami sudah berupaya dengan BBS, SD. Kan ada di BBS tadi kan? BBS itu Pak, BBS ranahnya itu ke arah hukum. Jadi nggak ada hubungannya dengan hujatan gitu loh. Kalau dia itu ada hujatan gitu. Inilah upaya kami. Dengar dulu, upaya kami di dalam BBS itu, dalam perkumpulan itu untuk kaum intelektual dan termasuk MUI ataupun GBI istilahnya GPI GBI saya nggak mohon maaf, itu akan dimasukkan. Tanya aja Pak BBS itu. Nah, inilah yang berupaya untuk menegur channel-channel yang berupaya untuk melakukan perpecahan di dalam anak bangsa. Itu sudah kami nyatakan. Tinggal untuk pelaksanaan tergantung Pak BBS nanti sebagai ketuanya. Kami mengangkat Pak BBS, tanya aja Pak BBS itu. Silakan kalau saya berbohong misal, silakan tanyakan dengan dia benar kan tadi kan ada BBS masuk kan tadi. Tanyakan dengan dia benar nggak Pak Dhani berbicara seperti ini. Bang Yul juga mendengar itu Bang Yul ya. Ya. Halo Bang Yul. Nah, ya. Saya bukan berdusta tidak. Makanya ya, kita timbulkan kejujuran itu. Ya. Sepakat. Oke, silakan. Oke, sepakat ya Bang ya. Jadi maksud saya adalah dan teman-teman tadi, ketika Bang Dhani di saya bilang begini ya, maksud saya dimanapun Bang Dhani ada itu harus sama gitu. Itu aja sih. Itu yang dimaksudkan teman-teman tadi. Itu Bang. Ya, jadi aja. Begini, Pak, beberapa catat memang ketemu Pak Dhani. Pertama kali diskusi dengan saudara Muslim itu yang mengatakan Yesus bukan Isa. Itu jelas kan kita sepakat dari Pak Dhani. Itu saya catat juga. Makanya supaya tidak abu-abu, maksudnya ini benar, firm. Oh, istilahnya begini. Makanya saya tadi tanya ke Pak Dhani begini. Kalau Pak Dhani tadi sudah bilang yang namanya Napoleon Bonaparte, itu kan bukan jenderal, tapi sudah firm itu pesakitan gitu. Maksudnya jelas gitu loh. Katakanlah kalau ada orang-orang Muslim menuduh kita kafir kan jelas ini. Kafir kan tidak punya agama, ibaratnya begitu. Nah, saya tuh mau tanya Pak Dhani itu, istilah apa yang Pak Dhani pakai kepada orang-orang seperti Nandar, kemudian Yusuf Martak, yang mengatakan bahwa Napoleon Bonaparte itu membela agama Allahnya. Maksudnya istilah apa yang dipakai? Jadi bukan abu-abu lagi. Misalkan, oh dia pengkhianat. Tadi kan ada kata-kata dari Pak Dhani mengatakan bahwa itu giroh yang menyimpang. Oke, Bang, kita putus suaranya. Ya. Iya, iya, pasti sama. Oke, ke Bu Sufiatul dulu deh. Bu, monggo Bu. Itu giroh nakal atau apa? Monggo. Oh, ya silakan. Ini tolong kasih. Oke. Ini langsung saya atau Pak Sufiatul? Oke. Bang Dhani, jadi saya katakan pendek aja. Oke, kita santai aja. Jadi saya selalu mengingatkan dengan teman-teman Muslim ya. Tanya aja teman-teman, bahkan Bang Zuma itu pernah saya tegur. Jangankan Bang Zuma, saya bilang kan ada yang lebih senior dari Bang Zuma ya, tapi jarang di YouTube, dia tidak di YouTube kan. Itu juga saya tegur, bukan cuma teman-teman yang lain lah. Ya Bang Zuma saya tegur. Kemudian Ustaz Tahta pernah saya tegur. Tanya aja mereka benar atau tidak. Jadi yang namanya manusia kita tegur, kita kan tidak punya power untuk memberikan sanksi. Kita hanya ingin menyadarkan dia. Makanya mulai setahun yang lalu kan mulai ada perubahan, pelan-pelan supaya tidak ada fitnahan. Saya bilang kan tunjukkan kebenaran itu dengan cara tidak berbohong dan tidak berdusta. Nah, kalau ada yang mereka yang menyampaikan kayak Bang Zuma itu menyamakan Yesus dengan Nabi Isa. Saya tidak sependapat sebenarnya. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran tidak ada menyebutkan Yesus. Namun argumen yang disampaikan oleh Zuma ternyata logika memang masuk. Jadi bagaimana? Karena dia berlandasan, kalau saya kan berlandasan fakta tertulis. Sementara dia berdasarkan fakta logika. Jadi nas itu ada dua dalam Islam. Nas nakli dan nas akli. Nakli itu artinya nas yang tertulis. Akli itu atas kajian.
Nah, antara kajian dan nas tertulis, nah ini kami secara tertulis, Yesus tidak masuk di dalam Al-Quran maupun hadis. Tetapi secara akli, kajian akal, ternyata memang dibenarkan. Bagaimana saya mau membantah? Coba Anda renungkan. Itu yang perlu dikaji. Kalau dua-duanya klop, antara nakli dan akli ini satu linear, nah itu enak. Ini kalau sudah berbeda, di dalam nas tidak menyebutkan Yesus, ya kan? Ternyata di dalam nas akli, pemikiran kajian ternyata masuk. Bagaimana? Ya, oke, siap. Oke, berarti saya paham jadi saya ngerti bahwa Bang Dhani juga melakukan perjuangan itu, walaupun saya pun juga nggak ngerti ya kan, maksudnya itu nggak saya langsung tahu Bang Dhani ngomong apa ke Zuma dan teman-temannya itu ya. Oke, ke Bu Sofiatul sekarang ya, keren Bu. Ya, sebenarnya saya tadi mau membacakan satu hadis saya Muslim menanggapi Pak siapa tadi ya? Pak Junta atau siapa tadi ya? Pak Rantai Perak ya. Jadi hadis saya Muslim 4731 itu kita membenarkan apa yang dikatakan Pak Rantai Perak bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Cuma saya bingungnya sama Pak Napoleon Bonaparte nih, Irjen. Kayaknya nggak pernah baca hadis ini. Saya dikatakan seperti ini nih, Muhammad itu pernah berkata di hadis saya Muslim 4731 bahwasanya apabila salah seorang dari kamu itu berkelahi dengan saudaranya, maka hendaklah ia menghindari bagian wajah karena Allah telah menciptakan Adam menurut rupa dan gambar bentuk wajahnya Allah. Ya, jadi sampai ada satu cerita ketika itu malaikat itu bingung, ini Adam apa Allah gitu, karena mirip sekali. Ya, kemudian sama iblis diketuk, ternyata Adam ini kosong, ya kosong. Kalau Allah itu padat atau somat. Nah itu ada di dalam hadis-hadis atau cerita di dalam narasi Islam. Jadi saya bingung kenapa Irjen Napoleon Bonaparte memukul Pak KC yang tadi katanya KTP-nya masih Muslim, kakaknya masih Muslim, memukul di wajahnya. Berarti ini menyalahi hadis dan perkataan daripada Nabi Muhammad sendiri. Ya, itu sih sebenarnya saya mau kutip. Oke Bang, Ibu Sofiatul. Betul ya Bang Dhani ya. Sahih apa itu Muslim 4731 itu ya bunyinya begitu ya Bang Dhani ya. Supaya tidak diompeni Benar, apa yang katakan Ibu Sofiatul itu, kita tidak boleh memukul wajah, itu ada hadisnya. Cuman jangan dicampur adukan. Tadi Bu Sofiatul mencampur adukan antara di dalam ajaran kekristenan. Di situ wajah dianggap disamakan dengan apa tadi itu, serupa dengan Allah. Itu pernyataan dari Ibu Sofiatul loh. Bukan, saya tak menyamakan. Ini perkataan Nabi Anda, Pak. Jadi Nabi Anda berkata, kalau kamu berkelahi, jangan pukul wajahnya. Karena Allah menciptakan Adam menurut rupa dan bentuk wajahnya sendiri. Wajah Allah. Nggak ada dalil itu, Bu Sofiatul. Nggak ada. Menciptakan ada serupa dengan wajahnya sendiri, nggak ada. Oh iya, Pak. Tolong jangan fitnah. Ada. Ya, silakan nanti kita bahas. Sorry, Pak. Pak Dhani, saya itu sudah jadi buronan Muslim, Pak. Jadi saya tidak mungkin mengemukakan sesuatu dengan fitnah. Ya, saya sangat berhati-hati dengan berkata-kata. Jadi nggak mungkin. Ya, nanti kan ada uji materi. Nanti kan ada uji materi nanti kan. Suatu waktu kan, misal mohon maaf ya Bu Sofiatul. Suatu waktu Bu Sofiatul nanti diminta pertanggungjawaban oleh pemerintah, silakan ada uji materinya. Silakan ambil penjelasannya. Ya, nanti kan di persidangan. Nanti barangkali di persidangan kan akan kelihatan nanti. Loh, Bapak buka aja sekarang, Pak, ada bahasa Arabnya tuh. Hadis saya Muslim 4731. Nah, ya suatu waktu kan nanti masukkan di layar, masukkan di layar aja Pak Dhani, masukkan di layar. Sewaktu-waktu, saya hanya mengingatkan kepada Ibu Sofiatul. Suatu waktu kalau Ibu dipanggil oleh aparat, tidak satupun yang keluar, nggak mungkin Pak, kita tidak di Indonesia. Saya ya Pak, tidak satupun ya yang keluar dari mulut saya tanpa saya menunjukkan bukti. Ya, tanpa saya menunjukkan bukti itu tidak satupun yang saya kutip dari Quran ataupun hadis Bapak tanpa menunjukkan bukti. Gak bisa Pak, saya hanya membacakan apa yang ada di hadis saya Muslim 4731. Ya. Ya nanti kan ada uji materi Bu. Uji materi itu Bapak itu buka. Ya sudah. Bapak buka itu ada di HP Bapak. Gak apa-apa, silakan Ibu berbicara. Bapak buka hadis.indonesia.com, cari hadis saya Muslim 4731. Itu ada bahasa Arabnya, Bapak bisa copy paste kalau Bapak nggak bisa bahasa Arab. Itu terjemahannya ada Pak, sudah di bahasa Indonesia kan, ya. Nanti kalau saya bilang Bu ya, kalau saya bilang dari Injil Barnabas, kemudian Injil Maria, itu nanti marah juga kan? Injil Barnabas itu Injil palsu Pak, tahun 1900 Masehi. Nah, sama Bapak. Bulan Desember itu nggak diakui. Saya tanya sama Pak Dhani. Ini penting nih. Bu Sofi tunggu bentar. Tadi ada, tadi kan Bang Dhani bilang bahwa ketika kita ngomong soal hadis, Muslim tadi, Bang Dhani kan stop untuk menyandingkan dengan Injil Barnabas dan lain sebagainya. Padahal kita ngomong bahwa Injil Barnabas itu Injil palsu. Terus apakah benar yang HM Muslim itu juga palsu juga, Bang Dhani? Ya kalau kita bandingkan itu sesuatu yang sama lah, Bang. Halo Bang Dhani. Bang Dhani. Halo. Ya, gimana Bang? Tadi kan Bang Dhani kan ngomong bahwa Injil Barnabas dan Injil Maria adalah itu bagi kami orang Kristen itu Injil palsu. Ya kan? Kita enggak pakai Injil itu yang Bang Dhani sebutkan, itu palsu sudah.
gitu ya. Terus Bang Dhani, tadi Bu Sofiatul bilang hadis Muslim 4731 tidak mau. Itu maksudnya gimana? Apakah itu juga dianggap Bang Dhani sepadan dengan Injil Barnabas itu yang kami anggap palsu? Tapi bisa ngomong Barnabas palsu. Kalau HM Muslim gimana? Gimana Bang? Silakan Bang Dhani. Makanya kemarin saya pernah berbicara dengan Ibu Deborah, Ya. bahkan buku-buku hadis yang saya tampilkan itu jelas. Kan buku hadisnya saya Berarti yang tampilkan. tadi, aduh, Bu Syafil, mana Bu Syafil ini? Nah, gimana Bu? Berarti kan gitu ya Bu ya? Jadi kalau kita bicara tentang itu, harusnya sepadan begitu ya Bu ya? Ya betul. Iya. Jadi kalau kita Iya. palsu kita buang ya, tidak ada Injil Kita Barnabas palsu. dalam Alkitab kita. Nah, kalau ya Bapak cari, hadis Bapak cari Muslim beli itu- Alkitab. Iya, hadis Muslim itu gimana Bang Dhani? Nggak sepakat. Jadi dengan hadis riwayat Muslim gitu, Pak? adalah kedua sahih setelah Al-Bukhari ya. Oke, jadi hadis Muslim itu ya, kayak kita kan punya original teksnya. Dalam arti kata salinan ya, salinan original teks itu bukan berdasarkan aplikasi, tetapi berdasarkan kitab. Kita kan ada. Ini waktu itu saya bicara dengan Deborah. Sebentar. Ya. Nah, ini pikir kami apologetism nggak punya Pak, Sahih Bukhari atau Muslim dalam bentuk Nah, nanti saya bilangkan kalau ibu nanti ada sesuatu waktu dipanggil, itu Pak, itu bukan yang di HP ini, tetap yang berdasarkan buku. Pak Dhani, ya. Dipanggil- Bukan hanya saya dipanggil ya Pak ya. Buka semua Pak. Saya akan buka bahasa Arabnya. Iya. Saya akan buka terjemahannya. Jadi saya nggak akan menunjukkan bahasa Indonesia. Oke. Saya buka bahasa Supaya- Arabnya dari Sahih Muslim. Ya, supaya gini Bu Sofiatul, supaya kita clear hari ini tanpa Wahyu Ilahi, nanti kita jadwalkan dengan Bang Dhani ya, Pak Wahyu ya. Pak Wahyu. Siap. Nah, Iya, siap. Ini bahas ini. Iya, supaya enak gitu loh diskusinya itu kita bahasnya apa. Sekarang ke Bang TPK aja. Nanti kalau ngomong itu mesti Bang Dhani mau apa nama yang lain-lain nanti takutnya. Yuk, Nanti TPK. pakai dalil akli dan akli tadi kita bisa bicara Kang Dhani.